Borneo FC akhirnya memasuki badai setelah melaju terlalu mulus di awal musim. Tim yang sempat tampil seperti mesin kemenangan dengan 11 kemenangan beruntun itu kini mulai goyah. 2 kekalahan beruntun dari Bali United dan Persib Bandung langsung membuat posisi mereka di puncak klasemen terasa tidak lagi aman. Lebih parahnya, Persija dan Persib mendekat cepat, dan bila Persib menang di laga tunda, jarak Borneo bisa menyusut jadi 2 poin saja. Situasi ini memaksa Fabio Lefundas melakukan evaluasi total dari taktik hingga mental tim. Lalu, apakah yang dilakukan Borneo FC agar kembali ke jalur kemenangan? Kick-Off Indonesia akan mengulas semuanya secara lengkap sebagai berikut. Borneo FC akhirnya merasakan pahitnya fase sulit setelah tampil hampir tanpa celah di awal musim Super League 2025-26. Tim yang sebelumnya begitu on fire dengan 11 kemenangan beruntun, kini harus tersandung 2 kali secara berturut-turut, sebuah situasi yang untuk pertama kalinya membuat posisi mereka di puncak klasemen terasa goyah. Kekalahan pertama datang ketika mereka dipaksa menyerah 0-1 di markas Bali United. Hasil itu masih bisa dianggap wajar, namun alarm bahaya berbunyi lebih keras ketika Pesut Etam tumbang 1-3 dari Persib Bandung dalam laga tunda pekan keempat di GBLA. Padahal, Borneo sempat unggul lebih dulu lewat gol Joel Vinicius di menit ke-18, tetapi momentum itu hilang jelang turun minum setelah Ramon Tangke menyamakan kedudukan. Di babak kedua, Federico Barba dan Sadil Ramdhani memastikan Maung Bandung membalikkan keadaan dan mengunci kemenangan. 2 kekalahan beruntun ini tidak hanya memutus tren positif Borneo, tapi juga membuat jarak mereka dengan para pesaing mulai menipis. Borneo memang masih memimpin klasemen dengan 33 poin, namun Persija menempel ketat dengan 29 poin, sementara Persib mengumpulkan 28 poin plus 1 laga tunda kontra Malut United. Jika Persib memenangkan laga sisa itu, Borneo hanya akan unggul 2 poin, sesuatu yang belum pernah terjadi sejak awal musim. Gelandang muda Borneo FC, Fajar Faturrahman, mengakui bahwa kondisi tim memang lebih rapuh dibanding beberapa pekan lalu, apalagi beberapa pemain sempat sakit dan cedera. Namun, ia menegaskan bahwa itu tidak bisa dijadikan alasan. Menurutnya, kompetisi masih sangat panjang, dan 2 kekalahan tidak boleh membuat publik lupa bahwa Borneo sebelumnya menang 11 kali beruntun. Yang terpenting bagi Fajar adalah bagaimana tim tetap konsisten menjalankan instruksi pelatih dan kembali ke identitas permainan mereka. Fajar memastikan bahwa seluruh pemain tetap termotivasi untuk bangkit dan mempertahankan posisi mereka sebagai pemuncak klasemen. Saat ini, tekanan dari Persija dan Persib semakin terasa nyata. Laju Borneo yang sempat mulus kini mulai diganggu dan persaingan menuju gelar juara semakin panas. Borneo harus segera kembali stabil jika tidak ingin keunggulan mereka benar-benar menguap dalam beberapa pekan ke depan. 2 kekalahan beruntun membuat Borneo FC berada dalam fase yang tidak ideal, terutama setelah mereka tampil begitu dominan dengan 11 kemenangan beruntun di awal musim. Kekalahan 0-1 dari Bali United dan 1-3 dari Persib Bandung menunjukkan bahwa ada masalah yang harus segera mereka perbaiki sebelum situasi semakin memburuk. Pelatih Fabio Lefundas menegaskan bahwa jeda kompetisi ini akan dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi total. Ia menyebutkan akan ada analisis mendalam antara staf pelatih dan para pemain untuk melihat detail-detail kecil yang selama ini terlewat. Mulai dari transisi bertahan, koordinasi lini belakang, hingga efektivitas penyelesaian akhir, semuanya akan dibongkar dan diperbaiki. Menurut Lefundas, kekalahan ini bukan hanya soal taktik, tetapi juga aspek fisik dan mental. Beberapa pemain sempat mengalami kelelahan, bahkan ada yang sakit dan cedera. Namun ia menegaskan hal itu bukan alasan. Justru, kondisi ini dianggap sebagai alarm bahwa tim harus meningkatkan level fokus dan determinasi, terutama ketika menghadapi tekanan di papan atas. Evaluasi akan dilakukan menyeluruh agar Borneo bisa kembali menemukan momentum positif yang sempat membawa mereka memimpin klasemen dengan nyaman. 2 laga berikutnya akan menjadi ujian besar.
tandang ke Persebaya Surabaya pada 20 Desember, lalu melawan Malut United 8 hari setelahnya. Keduanya dikenal sebagai laga berat, apalagi dimainkan di kandang lawan. Itulah sebabnya fokus utama Borneo saat ini adalah pemulihan fisik, persiapan taktik, dan mengembalikan mental juara yang sempat goyah. Jika evaluasi ini berjalan maksimal, Borneo FC punya peluang besar untuk kembali ke jalur kemenangan dan mempertahankan posisi mereka di puncak klasemen. Namun jika tidak, tekanan dari Persija dan Persib bisa membuat situasi semakin sulit bagi pesut etam. Menurut lo, dengan 2 kekalahan beruntun Borneo FC, posisi mereka yang mulai tergerus oleh Persija dan Persib, serta evaluasi total yang tengah dijalani tim, apakah pesut etam bakal bisa kembali stabil dan mempertahankan puncak klasemen Super League 2025-2026? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Jangan lupa like kalau lo suka sama video ini dan subscribe biar lo nggak ketinggalan update terbaru dari Kick Off Indonesia.